Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan tugas Project Based Learning ini, sehingga kami bisa melakukan analisis dan juga memiliki insight yang sangat besar terkait dengan adanya project ini. Kami dari kelompok 5 akan menyajikan hasil PBL terkait dengan kajian komprehensif atas implementasi analisis laporan keuangan di perusahaan PT DCI Indonesia Terbuka dan PT Indo Internet Terbuka, Industri Teknologi tahun 2019-2020. Kelompok 5 itu sendiri terdiri dari 6 orang anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Deja Caturamung Saputra, yang sekaligus akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Dan ada kelima rekan saya, yang pertama ada Antik Nariswari Sabina, kemudian ada Anggraini Rahma Putri, Safira Nada Sabila, Vinka Triuni Sarta, dan yang terakhir Elvira Dewi Safitri. Nah, sebelum itu kita akan mengetahui rangkuman dari PBL ini yang akan disampaikan oleh Anggraini Rahma Putri. Kepada Anggraini Rahma Putri, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Dede. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut terkait dengan analisis Project Based Learning kali ini, saya akan menyampaikan summary atau rangkuman mengenai Project Based Learning yang kita analisis. Nah, jadi analisis ini bertujuan untuk menguji perbandingan kinerja keuangan antara PT Data Center Indonesia atau DCII dan PT Indo Internet Terbuka atau EDGI dalam bidang industri teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2019-2020. Nah, analisis ini dilakukan dengan mengkomparasi kinerja laporan keuangan dan mengukur rasio keuangan berdasarkan data keuangan perusahaan. Jadi analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan ini tidak cukup untuk memberikan informasi yang signifikan terhadap kinerja perusahaan, sehingga kita perlu alat analisis lain untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Nah, kinerja perusahaan dapat ditinjau kembali menggunakan rasio keuangan. Jadi variabel yang digunakan adalah analisis rasio keuangan berdasarkan beberapa rasio, yaitu ada rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Next slide. Jadi hasil analisis dengan membandingkan kinerja laporan keuangan kedua perseroan ini tidak begitu menunjukkan perbandingan yang signifikan, karena DCII dan EDGI memiliki komposisi yang berbeda, sehingga hasil perbandingan pada kinerja laporan keuangan komparatif belum dapat memberikan interpretasi yang cukup. Jadi maka dari itu, dilakukan juga analisis lain yang dapat menunjukkan penilaian yang lebih kompleks terhadap kedua perusahaan ini. Nah, hasil analisis yang telah dilakukan dapat memberikan gambaran kepada pengguna laporan keuangan, khususnya investor, dalam menentukan keputusan investasinya terhadap kedua perusahaan yang pergerakan harga sahamnya dinilai fantastis. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anggraini Rahma Putri terkait dengan penyampaian pada hasil rangkuman yang telah disampaikan. Sekarang kita akan masuk terkait dengan latar belakang. Jadi PT Data Center Indonesia Terbuka dan PT Indo Internet ini memang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Nah, kedua perusahaan ini merupakan besutan dari Toto Sugiri dan memang baru IPO di awal tahun. Jadi kedua perusahaan ini memang masih sangat umurnya masih sangat muda ketika dikaitkan dengan baru melantai di Bursa Efek Indonesia atau Initial Public Offering. Nah, namun perhatian masyarakat ini cukup tinggi terhadap dua perusahaan ini karena memang mungkin kedua perusahaan ini itu bergerak di bidang data center yang dinilai memiliki prospektus yang sangat tinggi. Sehingga kedua perusahaan ini ketika melantai di Bursa Efek, si DCI atau PT DCI Indonesia ini, Data Center Indonesia ini pertama kali IPO di tanggal 6 Januari sudah meroket hingga ribuan persen harga sahamnya dari Rp240, harga penawarannya,
dan sampai di tanggal 2 Desember kita lakukan pengecekan, itu sudah mencapai 44.000 sekian per lembar. Begitupun dengan EDGI yang harga sahamnya juga melonjak sangat drastis, bahkan kedua perusahaan ini sampai sempat disuspensi atau diberikan suspensi untuk tidak diperdagangkan di bursa efek karena lonjakan yang sangat signifikan. Nah, inilah yang mendasari kami tertarik terhadap kedua perusahaan ini. Sebenarnya bagaimana sih apabila kita nilai dari laporan keuangannya, bagaimana sih prospektus dari kedua perusahaan ini, dan jika kita bandingkan, mana sebenarnya yang lebih kita rekomendasikan kepada para pengguna laporan keuangan, khususnya para investor. Sehingga baik DCI dan juga EDGI sebagai kuda hitamnya yang di industri teknologi ini menjadi landasan kami untuk melakukan analisis project based learning, karena memang dinilai kedua perusahaan ini sangat fantastis dalam pergerakan harga sahamnya. Nah, selanjutnya terkait dengan profil perusahaan secara lebih detail akan disampaikan oleh rekan saya kepada Vinka Triuni. Saya persilakan. Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan profil singkat dari perusahaan PT Indo Internet Terbuka atau EDGI dan PT DCI Indonesia Terbuka atau DCI. Yang pertama, PT DCI Indonesia Terbuka merupakan perusahaan yang memang memberikan layanan infrastruktur pusat data yang aman, konsisten, dan terpercaya. Perusahaan ini juga menyediakan layanan infrastruktur pusat data untuk institusi finansial, penyedia layanan internet, e-commerce, cloud service providers, serta perusahaan lainnya. Nah, PT DCI Indonesia ini berdiri pada tanggal 18 Juli 2011 dan pertama kali dipasarkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Januari 2021 dengan kode saham DCII. Selanjutnya, yaitu PT Indo Internet Terbuka. PT Indo Internet Terbuka merupakan perusahaan yang memang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, aktivitas jasa informasi, dan aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan yang bersangkutan dengan itu, seperti internet service provider, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas hosting, dan yang bersangkutan dengan seperti itu. Serta aktivitas konsultasi komputer dan manajemennya fasilitas komputer juga. PT Indo Internet Terbuka ini didirikan pada tanggal 23 Maret 1994. Perusahaan ini juga menyediakan layanan infrastruktur digital yang menawarkan berbagai solusi serta layanan untuk memenuhi kebutuhan bisnis modern yang semakin berkembang. Next. Baik, sekarang kita akan melakukan overview di laporan posisi keuangan konsolidasian. Kami sudah menyajikan tabel untuk posisi aset. Bisa dilihat di situ, total aset perseroan meningkat pada tahun 2020 di PT DCI Indonesia Terbuka, DCII, dan PT Indo Internet Terbuka atau EDGI. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan di mana pada DCII sebesar 45,2%, sedangkan pada EDGI sebesar 17%. Peningkatan ini disebabkan karena bertambahnya aset tetap yang berupa pusat data yang telah beroperasi di tahun 2020. Selanjutnya terkait dengan liabilitas. Total liabilitas juga baik, maaf ya sebelumnya tadi nolak. Tadi kita lanjut saja ya teman-teman. Selanjutnya terkait dengan liabilitas, total liabilitas perseroan meningkat di tahun 2020 pada PT DCI Indonesia Terbuka atau DCII dan PT Indo Internet Terbuka atau EDGI dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Total liabilitas antara tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan, di mana pada DCII sebesar 51%, sedangkan pada EDGI sebesar 60%. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan pinjaman yang diambil oleh perusahaan serta meningkatnya aktivitas operasi perseroan. Selanjutnya, yaitu terkait dengan ekuitas. Total ekuitas perseroan terdapat perbedaan di tahun 2020 dan 2019 pada PT DCI Indonesia Terbuka atau DCII dan PT Indo Internet Terbuka atau EDGI.
pada DCI ini mengalami peningkatan sebesar 32,9%, sedangkan pada EDGI mengalami penurunan sebesar 2%. Hal tersebut dikarenakan pada PT DCI Indonesia Terbuka adanya pendapatan yang tersimpan dari kegiatan operasional di tahun 2020 sehingga mengalami peningkatan. Tetapi pada PT Indo Internet Terbuka atau EDGI mengalami penurunan karena beban yang telah dikeluarkan oleh persoalan untuk proses pencatatan saham di bursa dan pembagian dividen kepada pemegang saham. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Vinka Triuni Sapta atas pemaparan pembukaan overview dan juga telah menyampaikan profil. Sekarang kita akan masuk terkait dengan pembahasan overview pada laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Anggraini Ramaputri. Saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang overview laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, dapat kita lihat dari tabel yang tertera. Jika kita lihat dari sisi pendapatan, di sini EDGI berhasil mencatat pendapatan usahanya senilai 475,67 miliar pada tahun 2020. Nilai ini terus mengalami kenaikan sebesar 38%, sebab pada tahun 2019, perusahaan hanya mampu memperoleh pendapatan usahanya senilai 344,75 miliar. Nah, peningkatan tersebut terjadi karena adanya layanan colocation pada tahun 2020. Sedangkan di sini DCI berhasil mencatat pendapatan usahanya senilai 759,365 miliar pada tahun 2020, di mana pendapatan ini 90%-nya berasal dari layanan colocation juga. Nah, nilai ini mengalami kenaikan sebesar 55%, sebab pada tahun 2019, perusahaan hanya mampu memperoleh pendapatan usahanya senilai 489,860 miliar. Nah, selanjutnya dari sisi beban pokok pendapatan. Nah, beban pokok pendapatan EDGI meningkat pada tahun 2020 menjadi 299,12 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 60% dari yang tadinya sebesar 186,715 miliar pada tahun 2019. Nah, meningkatnya volume penjualan ini menyebabkan terjadinya meningkatnya beban pokok penjualan. Sedangkan beban pokok pendapatan DCII meningkat pada tahun 2020 menjadi 389,289 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 54,1% dari yang tadinya sebesar 252,595 miliar pada tahun 2019. Nah, kenaikan beban pokok pendapatan ini disebabkan oleh kenaikan atas biaya depresiasi, biaya instalasi, biaya utilitas, dan biaya utilitas. Nah, kenaikan ini juga sejalan dengan meningkatnya pendapatan DCI. Selanjutnya dapat kita lihat di laba bruto. Laba bruto yang diperoleh dengan laba bruto ini dapat diperoleh dengan cara mengurangi pendapatan dengan beban pokok penjualan. Nah, EDGI ini mencatat laba brutonya sebesar 176,55 miliar pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 158,4 miliar. Laba bruto EDGI ini mengalami kenaikan sebesar 18,52 miliar atau 12% dari tahun 2019 ke 2020. Nah, kenaikan laba bruto ini meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan perseroan. Sedangkan pada DCI mencatat laba brutonya sebesar 370,76 miliar pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2019 hanya sebesar 237,265 miliar. Nah, laba bruto DCI ini mengalami kenaikan sebesar 132,811 miliar atau 56% dari tahun 2019 ke 2020. Jadi kenaikan laba bruto ini meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan. Selanjutnya kita lihat dari laba usahanya. Laba usaha yang berhasil didapatkan oleh EDGI tahun 2020 adalah sebesar 145,2 miliar. Sedangkan pada tahun 2019, EDGI hanya berhasil mendapatkan laba usahanya sebesar 112,41 miliar. Yang artinya di sini EDGI berhasil meningkatkan laba usahanya sebesar 29% pada tahun 2020. Nah, peningkatan laba usaha ini juga disebabkan oleh adanya kenaikan pada pendapatan perusahaan selama 2020. Sedangkan pada DCII, laba usaha yang berhasil didapatkan oleh DCII pada tahun 2020 adalah sebesar 311,8
282 miliar. Sedangkan pada tahun 2019, DCI ini hanya berhasil mendapatkan laba usaha sebesar 193,19 miliar. Nah, yang artinya DCI di sini berhasil meningkatkan laba usahanya sebesar 61,3% pada tahun 2020. Nah, peningkatan laba usaha ini disebabkan oleh adanya kenaikan pada pendapatan perusahaan selama tahun tersebut. Selanjutnya dari laba tahun berjalan dapat kita lihat di sini EJ berhasil memperoleh laba senilai 122 miliar pada tahun 2020, yang artinya mengalami kenaikan sebesar 18%. Sebab pada tahun 2019, EJ ini hanya memperoleh laba sebesar 103,3 miliar. Nah, terjadinya peningkatan ini juga disebabkan oleh adanya peningkatan pada pendapatan selama tahun 2020. Sedangkan DCI berhasil memperoleh laba senilai 183,141 miliar pada tahun 2020. Nah, artinya mengalami kenaikan sebesar 71,7%. Sebab pada tahun 2019, DCI hanya memperoleh laba sebesar 106,635 miliar. Jadi, terjadinya peningkatan ini juga pada laba komprehensif tahun berjalan. Nah, LG di sini berhasil mendapatkan laba komprehensif tahun berjalan sebesar 18,43 miliar atau sebesar 18%. Dari yang tadinya senilai 100,80 miliar pada tahun 2012 meningkat menjadi 119,24 miliar pada tahun 2020. Nah, kenaikan laba komprehensif ini juga meningkat sejalan dengan adanya peningkatan pada pendapatan pada tahun 2020. Sedangkan pada DCI, di sini DCI berhasil meningkatkan laba komprehensif tahun berjalannya sebesar 76,27 miliar atau sebesar 71,7%. Nah, dari yang tadinya senilai 106,31 miliar pada tahun 2019 menjadi 182,589 miliar pada tahun 2020. Jadi kenaikan laba komprehensif ini juga meningkat sejalan dengan adanya peningkatan pada pendapatan selama tahun 2020. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggraini Rahma Putri atas penyampaian terkait dengan overview laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sekarang kita akan masuk terhadap analisis yang selanjutnya, yakni overview pada laporan arus kas. Kepada Antik Nariswari Sabina, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini sebelum saya membahas mengenai laporan arus kas tiap perusahaan, saya akan mengulas kembali mengenai identifikasi aktivitas pada laporan arus kas. Yang pertama adalah aktivitas operasi. Arus kas dari operasi bisnis adalah arus kas yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. Laporan kas dari aktivitas operasi bisa berupa aktivitas dari pembayaran, pendapatan piutang, pembayaran gaji, pengeluaran operasional, dan sebagainya. Sedangkan aktivitas investasi merupakan uang masuk dan keluar yang terkait dengan investasi jangka panjang. Aktivitas investasi ini bisa berupa aktivitas pembelian dan penjualan aktiva tetap, saham, dan investasi lainnya. Lalu ada juga aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi kewajiban, jangka panjang, dan modal perusahaan. Berikut ini merupakan analisis mengenai laporan arus kas pada DCII. Kita lihat di layar bahwa terdapat rincian dari laporan arus kas dan dapat saya simpulkan dari rincian tersebut bahwa arus kas bersih yang didapat dari kegiatan operasional ini meningkat sebesar 41,6%. Hal ini dipengaruhi oleh penerimaan kas dari pelanggan yang meningkat cukup signifikan pada tahun 2020. Nah, hal ini juga berkesinambungan dengan pertumbuhan pendapatan dari jasa data center. Dan jika dilihat pada aktivitas investasi, terdapat pengeluaran kas untuk investasi sejumlah 818.394 juta yang digunakan sebagai belanja modal untuk membangun gedung pusat data baru, yaitu gedung JK3 dan JK5, serta ekspansi lahan tanah. Nah, karena itu arus kas dari aktivitas pembiayaan ini juga akhirnya melonjak sebesar 48,4% menjadi 485.601 juta
yang digunakan untuk mendanai belanja modal yang dibutuhkan. Nah, secara keseluruhan dari laporan arus kas ini bisa dibilang perubahannya cukup stabil dari range 41,6% hingga 48,4%. Selanjutnya adalah analisis mengenai laporan kas pada EJ. Sudah ditampilkan juga di layar mengenai detail dari laporan kas pada EJ. Dan dapat disimpulkan bahwa kas neto pada aktivitas operasi ini meningkat sebesar 71% yang disebabkan oleh peningkatan dari pendapatan dari usaha. Dan kas neto yang dikeluarkan untuk aktivitas investasi juga meningkat signifikan sebesar 331%. Dan hal ini dikarenakan belanja modal untuk pembangunan Edge Data Center. Dan pada tahun 2019 ke 2020 terjadi perubahan besar pada arus kas pendanaan dari tadinya 9,8 miliar menjadi pengeluaran sebesar 118 miliar. Dan hal ini terjadi karena pada tahun 2019 itu belum ada pembayaran dividen. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi pengeluaran yang cukup besar diakibatkan harus membayar dividen pada pemegang saham. Baik, itu saja. Dan ini merupakan simpulan bahwa dari hasil analisis tadi, kita simpulkan bahwa laporan arus kas di DCI ini lebih stabil dibandingkan EJ yang lebih fluktuatif. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Antik Nariswari Sabina. Terakhir kita akan masuk ke overview terkait dengan laporan perubahan ekuitas yang akan disampaikan oleh rekan saya, Safira Nada Sabila. Dipersilakan. Baik, sekarang kita masuk ke overview kinerja keuangan komparatif pada laporan perubahan ekuitas DCI dan juga EJ. Bisa kita lihat bersama-sama, sudah kami sajikan dalam tabel perbandingan laporan perubahan ekuitas pada DCI dan EJ tahun 2019 dan 2020. Jika kita kaji bersama-sama, pada laporan perubahan ekuitas, memang DCI memiliki perubahan total ekuitas yang lebih unggul dibandingkan dengan EJ. Jadi pada DCI terjadi peningkatan sebesar 32,93%, yang mana kenaikan tersebut disebabkan karena adanya pendapatan yang tersimpan dari kegiatan operasional selama tahun 2020. Sedangkan jumlah ekuitas pada EJ justru sebaliknya, terjadi penurunan sebesar 2,31%, yang mana penurunan tersebut sebagian besar disebabkan karena beban yang cukup signifikan dikeluarkan oleh EJ untuk proses pencatatan saham di Bursa Efek dan juga pembagian dividen kepada para pemegang saham. Namun, jika kita tinjau secara lebih lanjut, posisi modal ditempatkan dan disetor penuh pada EJ dan DCI berbeda secara sangat signifikan, yang mana EJ hanya menempatkan sekitar 16 miliar rupiah untuk modal ditempatkan dari setor penuh, berbeda dengan DCI yang telah menempatkan sekitar 253 miliar rupiah. Jadi memang perbedaannya terlihat sangat signifikan, sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwasannya dalam permodalan DCI menempatkan dana yang lebih besar dibandingkan dengan EJ. Kemudian sudah kita ketahui bahwasannya DCI dan EJ tersebut memiliki komposisi yang berbeda, tetapi hal tersebut tidak menjadi indikasi bahwasannya DCI dan EJ tidak komparatif atau tidak apple to apple, karena jika ditinjau terutama pada modal yang ditempatkan dan disetorkan pun berbeda, sehingga total ekuitas yang dihasilkan tentu juga berbeda. Maka dari itu, hasil perbandingan pada kinerja laporan keuangan tersebut tidak dapat semata-mata menjadi acuan kami, dikarenakan DCI memiliki ekuitas yang lebih unggul sehingga berpengaruh pada laba yang dihasilkan dan juga komponen lainnya. Maka dari itu, kami juga melakukan analisis lain, yaitu analisis saham beredar yang nantinya akan dibahas lebih mendalam oleh rekan kami, sehingga dapat menunjukkan bahwasannya EJ tetap memiliki prospek yang baik ke depannya. Oleh karena itu, kita dapat membandingkan DCI dan juga EJ secara lebih komprehensif. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Safira Nada Sabila terkait dengan pemaparan laporan perubahan ekuitasnya. Sekarang kita akan masuk terkait dengan analisis rasio keuangan dan analisis yang lain. Nah, namun sebelum itu ada pemaparan terkait dengan alat analisis komparatif kinerja keuangan yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Elvira Dewi Savitri. Saya persilakan.
Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai alat analisis komparatif yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan. Jadi laporan keuangan itu berfungsi untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai kepentingan, khususnya sebagai pertimbangan dalam proses akuntansi hingga dapat menginterpretasi serta menganalisis laporan keuangan perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga ditujukan untuk pihak yang berkepentingan. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pihak internal, di mana pihak internal ini mencakup manajemen perusahaan dan juga karyawan. Sedangkan pihak eksternal yaitu para pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan juga masyarakat. Analisis kinerja keuangan ini menggunakan analisis rasio keuangan, di mana rasio ini menunjukkan informasi tentang kelebihan atau kelemahan perusahaan. Dan apabila informasi dari analisis laporan keuangan ini memberikan informasi mengenai keadaan kondisi perusahaan yang baik, maka dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat menarik para investor agar dapat menginvestasikan dananya ke perusahaan. Secara garis besar, informasi yang terkait dengan kelemahan dan kelebihan perusahaan dapat menggambarkan situasi dan kondisi kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola keuangan. Pada project based learning ini menggunakan metode etnografi atau penelusuran internet dan juga metode studi literatur terkait dengan data keuangan DCI dan EDGI. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Elvira Dewi Savitri. Kita akan masuk kepada analisis yang pertama terkait dengan analisis emiten terhadap industri atau posisi dari kedua perusahaan ini terhadap industri teknologi yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Vinka Triuni Sapta. Saya persilahkan. Baik, di sini kita akan menilai kedua perusahaan ini apakah memimpin di industri teknologi atau tidak. Setelah dilakukan analisis, ternyata dua perusahaan ini memang baru inisial public offering atau dia baru melantai di Bursa Efek Indonesia di awal tahun 2021. Yang artinya memang dia ini belum digolongkan sebagai papan utama. Jadi di Bursa Efek Indonesia ini tuh ada yang namanya papan perdagangan. Nah, di papan perdagangan ini ada 3, yaitu papan utama, pengembangan, dan akselerasi. Lalu setelah dianalisis, berdasarkan papan perdagangan tersebut, kedua emiten DCI dan EDGI tergolong ke dalam papan pengembangan. Posisi tersebut wajar saja karena kedua perusahaan baru melantai di Bursa Efek pada tahun 2021. Hal ini dapat mengartikan bahwa kedua perusahaan tersebut belum dikategorikan sebagai pemimpin di bidang teknologi. Namun, harga saham kedua perusahaan tersebut sangat luar biasa jika dibandingkan dengan emiten dalam industri sejenis. Dengan demikian, kedua perusahaan memiliki prospektus yang tinggi ke depan sebagai pemimpin di bidang teknologi. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Vinka Triuni Sapta atas pemaparan analisis emiten terhadap industri. Nah, sekarang ketika sudah mengetahui bagaimana posisi dari kedua emiten ini terhadap industrinya, industri teknologi, kita akan masuk terhadap analisis rasio keuangan. Untuk rasio yang pertama terkait dengan rasio likuiditas akan disampaikan oleh rekan saya kepada Anggreni Rahma Putri. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Dede. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas atau liquidity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, rasio likuiditas ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada current ratio dan quick ratio. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang current ratio. Nah, current ratio ini dapat kita ketahui dari sejauh mana aktiva lancar perusahaan dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Jadi di sini semakin besar perbandingan dari aktiva lancar dengan utang lancarnya, maka akan semakin tinggi juga kemampuan sebuah perusahaan dalam menutupi kewajiban atau utang lancarnya. Jadi di sini current ratio dapat kita peroleh dengan membagi current asset dan current liabilities. Nah, dapat kita lihat dari perhitungan yang tertera di layar. Jadi di sini current ratio DCI pada tahun 2019 sebesar 0,44 dan pada tahun 2020 sebesar 0,45. Next slide. Nah, dapat kita lihat juga di sini current ratio EDGI pada tahun 2019 sebesar 2,30 dan pada tahun 2020 sebesar 0,92.
Nah, dapat kita lihat dari grafik yang tertera di layar. Jadi jika dilihat dari perhitungan current ratio pada DCI ini memiliki nilai rasio yang lebih stabil, yaitu berkisar antara 0,44 sampai 0,45 pada 2 tahun terakhir. Sedangkan pada EDGI ini mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020, yaitu dari angka 2,3 menjadi 0,92. Namun secara keseluruhan di sini nilai current ratio EDGI lebih unggul dari DCI. Jadi kita tidak dapat menyimpulkan mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, selanjutnya nilai quick ratio. Jadi rasio yang satu ini dapat menunjukkan perusahaan dalam kemampuan pembayaran kewajiban jangka pendeknya, menggunakan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan, karena membutuhkan waktu yang lama untuk dicairkan, dibandingkan dengan beberapa aset lainnya yang ada. Nah, quick ratio sendiri dapat kita hitung dengan cara mengurangkan current asset dan dengan inventory, selanjutnya dibagi dengan current liabilities. Next slide. Nah, jadi dapat kita lihat di sini nilai quick ratio DCI pada tahun 2019 yaitu 0,43 dan quick ratio pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,44. Sedangkan pada quick ratio EDGI di sini tidak ada karena pada perhitungan quick ratio ini memerlukan nilai persediaan. Nah, sedangkan pada PT EDGI tidak memiliki nilai persediaan karena usaha utama perusahaan ini adalah internet service provider, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas hosting dan kegiatan terkait, dan aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya, sehingga hasilnya akan sama dengan nilai current ratio. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anggraini Rahma Putri terkait pemaparan dari rasio likuiditas. Masuk ke rasio selanjutnya yaitu rasio aktivitas yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Elvira Dewi Savitri. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya mengenai rasio aktivitas. Jadi rasio ini menggambarkan seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan. Nah, rasio aktivitas ini membandingkan antara penjualan dengan investasi dari beragam aktiva. Dan juga rasio yang akan dibahas ini dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu rasio perputaran aktiva, rasio perputaran modal kerja, rasio perputaran aktiva tetap, dan rasio periode pengumpulan piutang rata-rata. Next slide. Baik, yang pertama itu mengenai rasio perputaran aktiva. Jadi rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan aktiva perusahaan dalam menghasilkan penjualan, sehingga semakin besar rasio ini, maka diartikan sebagai bahwa rasio ini semakin baik gitu. Karena kan aktivanya dapat berputar lebih cepat dan menghasilkan laba. Seperti yang dapat dilihat pada grafik, rasio perputaran aktiva DCI mengalami kenaikan pada tahun 2020 atas tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan total aset untuk menghasilkan penjualan. Penjualan yang menunjang kegiatan utama perusahaan data center adalah colocation, smart hands, instalasi, dan rekondisi. Jika dibandingkan dengan EDGI, maka nilai rasio sangat jauh. EDGI memiliki nilai rasio mendekati 1, artinya EDGI dapat menghasilkan rupiah penjualan yang lebih tinggi pada setiap rupiah yang diinvestasikan dalam asetnya. Next slide. Yang kedua, itu mengenai rasio perputaran modal kerja. Rasio ini merupakan rasio yang melakukan perbandingan antara penjualan dengan modal kerja bersih, sehingga dapat mengukur aktivitas bisnis terhadap aktiva lancar atas kewajiban lancar. Rasio perputaran modal mengukur kemampuan modal kerja bersih berputar dalam periode tertentu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu modal kerja bersih. Jadi ini adalah salah satu ukuran likuiditas yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar dan seberapa besar aset lancar yang dimiliki perusahaan untuk dapat menutupi kewajiban lancar. Nah, di sini DCI memiliki modal kerja minus, sehingga akan berdampak juga pada nilai rasio perputaran modal kerja. Hal serupa juga terjadi dengan EDGI, di mana modal kerja dari minus ini turun secara drastis pada tahun 2020. Modal kerja ini dibandingkan dengan penjualan, sehingga rasio perputaran modal kerja DCI berada pada nilai minus, menandakan bahwa pemanfaatan modal kerja untuk menghasilkan penjualan bersih itu masih rendah.
Lalu jika kita bandingkan dengan EDGI, maka nilai EDGI sempat berada di atas 1 pada tahun 2019. Artinya perusahaan sempat baik dalam memanfaatkan modal kerjanya, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan, yaitu mencapai minus 28, sehingga kinerja perusahaan EDGI dalam memanfaatkan modal kerja jauh di bawah DCII. Next slide. Yang ketiga, rasio perputaran aktiva tetap. Jadi rasio perputaran aktiva tetap ini membandingkan tingkat penjualan dengan aktiva tetap. Nah, rasio ini juga mengukur tingkat efektivitas penggunaan dana terhadap aset tetap dan juga berguna untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan menggunakan aktiva tetapnya untuk meningkatkan pendapatan. Nah, semakin tinggi dari rasio ini, maka menunjukkan semakin efektif penggunaan aktiva tetap. Rasio perputaran aset tetap ini pada DCII berada pada range 0,30 sampai 0,35. Angka ini tergolong jauh dari range 1, yang artinya perusahaan dalam melakukan pemanfaatan terhadap aset tetap masih rendah. Nah, pada tahun 2019, perusahaan hanya mampu mendapatkan penjualan yang nilainya 0,32 kali nilai aktiva tetap, dan pada tahun 2020 perusahaan hanya mampu mendapatkan penjualan yang nilainya 0,34 kali nilai aktiva tetap. Lalu jika kita bandingkan dengan EDGI, maka EDGI lebih baik dalam pemanfaatannya terhadap penggunaan aktiva tetap atas penjualan. Pada tahun 2019, EDGI mampu mendapatkan penjualan yang nilainya 1,77 kali nilai aktiva tetap, dan pada tahun 2020, EDGI mampu mendapatkan penjualan yang nilainya 1,38 kali nilai aktiva tetap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa EDGI mampu memanfaatkan aset tetapnya secara efektif dan efisien. Next slide. Lalu yang terakhir, mengenai rasio periode pengumpulan piutang rata-rata. Rasio ini mengukur berapa waktu yang diperlukan perusahaan untuk merubah piutangnya menjadi kas. Perusahaan yang memiliki kebijakan kredit ketat cenderung memiliki rasio yang rendah, sedangkan perusahaan yang memiliki kebijakan longgar memiliki rasio yang tinggi. Piutang dikatakan liquid apabila dikumpulkan lebih singkat waktunya. Rasio DCII berada pada range 37 hingga 50 hari. Artinya, perusahaan dapat menagih piutang perusahaan hanya dalam waktu 37 sampai 50 hari. Lalu jika kita bandingkan dengan EDGI yang berada pada range 42 sampai 45, maka perusahaan ini jangka waktunya untuk menagih piutang itu stabil, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan ini memiliki kondisi piutang yang liquid. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Elvira Dewi Savitri atas pemaparan terkait dengan rasio aktivitas. Nah, rasio selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini akan dijelaskan secara lebih detail kepada rekan saya, Antik Nariswari Sabina. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio solvabilitas. Untuk pengertiannya sendiri, rasio solvabilitas atau leverage ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana aktiva perusahaan dapat dibiayai dengan utangnya. Rasio ini menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang dan seluruh kewajibannya dengan menggunakan jaminan modal maupun aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dan rasio solvabilitas yang akan saya bahas adalah debt ratio dan debt to equity. Untuk debt ratio sendiri adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya menggunakan aset yang dimilikinya, dan dapat dinyatakan dengan rumus total hutang dibagi total aset. Untuk perhitungan sendiri, pada DCII di tahun 2019 didapat hasil 0,67, dan di tahun 2020 didapat hasil 0,70. Untuk EDGI sendiri pada tahun 2019 didapat hasil 0,31, dan pada tahun 2020 didapat hasil 0,42. Berikut ini merupakan visualisasi grafik dari hasil perhitungan tadi. Dapat dilihat bahwa PT EDGI memiliki rasio yang lebih rendah dibandingkan
DCII, yang dapat disimpulkan bahwa kinerja EDGI ini lebih stabil dibandingkan DCII berdasarkan debt ratio. Selanjutnya adalah debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap ekuitas, yang merupakan rasio keuangan untuk menunjukkan proporsi relatif dari ekuitas dan hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan, yang dapat dinyatakan dalam rumus total hutang dibagi total ekuitas. Dari rumus tersebut didapat hasil untuk DCII tahun 2019 adalah 2,10 dan tahun 2020 adalah 2,38, sedangkan untuk EDGI di tahun 2019 adalah 0,44 dan 2020 adalah 0,72. Dan ini merupakan visualisasi dari perhitungan tadi. Hasilnya tidak jauh dari debt rasio tadi, bahwa EDGI memiliki rasio yang lebih rendah dibandingkan DCII, yang artinya bahwa EDGI ini memiliki kemampuan melunasi kewajiban yang lebih baik dari DCII. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Antik Nariswari Sabina. Sekarang kita akan masuk kepada rasio profitabilitas. Jadi, rasio profitabilitas ini merupakan suatu rasio yang bisa merepresentasikan bagaimana kinerja perusahaan dalam menghasilkan atau profitnya dalam menghasilkan laba. Nah, jadi rasio profitabilitas yang kita gunakan di sini ada 4. Yang pertama ada rasio margin laba bersih atau net profit margin, kemudian rasio tingkat pengembalian aset atau return on asset, ada rasio tingkat pengembalian ekuitas atau return on equity, dan yang terakhir adalah rasio laba per saham atau earning per share. Baik, yang pertama terkait dengan net profit margin. Bisa dilihat ada layar PowerPoint yang disampaikan bahwasanya net profit margin ini digunakan untuk bagaimana mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan margin laba bersih atas pendapatan yang diperoleh. Jadi rasio ini menjadi salah satu komponen yang cukup penting bagaimana menilai profitabilitas suatu perusahaan dalam menunjukkan kemampuannya menghasilkan laba di luar pendapatan dan juga biaya-biaya yang lain. Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya cara menghitung net profit margin ini dengan net profit dibagi revenues dikali dengan 100%. Didapatkan net profit margin dari EDGI dan DCII yang telah divisualisasikan di tahun 2019 bahwasanya DCII ini 22% dan kemudian naik di 24%. Untuk EDGI sendiri dari 30% naik turun menjadi 26%. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan dari hasil perhitungan tersebut? Jadi didapatkan bahwa DCII mengalami kenaikan rasio NPM sebesar atau net profit margin sebesar 10,79% dibandingkan tahun 2019. DCII mampu menghasilkan rasio NPM sebesar 21,77% di tahun 2019 dan naik menjadi 4,12% di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan DCII dalam menghasilkan laba dari pendapatan semakin baik dengan menunjukkan peningkatan di tahun berjalan. Bahkan rasio yang dihasilkan lebih dari 20% karena adjustment-nya lebih dari 7% saja sudah sangat baik, apalagi ini lebih dari 20%. Nah, EDGI justru mengalami penurunan dibandingkan 2019, di mana dia turun, namun penurunan ini tidak semata-mata mengindikasikan bahwa EDGI buruk terhadap NPM, karena dinilai di sini NPM-nya lebih tinggi dibandingkan DCII. Dan penurunan tersebut juga tidak turun secara signifikan, jadi bisa diinterpretasikan bahwasanya EDGI juga mengalami net profit margin yang baik. Next, kita akan membahas terkait dengan return on asset. Nah, return on asset ini sendiri merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Nah, ROA sendiri menjadi salah satu rasio profitabilitas yang juga penting karena akan memberikan gambaran seberapa profit perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Nah, dari yang sudah dilakukan analisis atau beberapa sumber mengatakan bahwasanya yang sehat itu apabila return on asset-nya lebih dari 2%.
Nah, ROA sendiri itu dicari dengan net profit dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Didapatkan bahwa pada DCII dan juga EDGI yang telah divisualisasikan, di situ DCII di angka 6,35% pada tahun 2019, naik 7,52% pada tahun 2020. Yang ini menandakan bahwasanya dari adjustment yang ada, dia sudah di atas dari adjustment yang ada, di atas 2%. Ini menandakan bahwa return on asset dari CII juga dinilai cukup baik, bahkan dikategorikan ke dalam baik. Nah, kita lihat EDGI di tahun 2019 menghasilkan angka 22,5% dan naik di tahun 2020 2,8%. Ini mengindikasikan bahwasanya return on asset dari EDGI sangat luar biasa, bahkan di atas industri di sini, yang bahkan di industri itu minus di return on asset, dan EDGI di sini mampu menghasilkan angka di atas 20%. Ini mengindikasikan bahwasanya baik DCI dan juga EDGI memiliki return on asset yang sangat dikategorikan baik dan juga sangat baik. Sekarang kita masuk kepada return on equity. Jadi ROE ini seperti apa ya? Seperti kembaran ya dari ROA, karena ROE sendiri merupakan return on equity, rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total ekuitas yang dimilikinya atau tingkat pengembalian laba terhadap ekuitasnya. Nah, ROE ini juga menjadi salah satu rasio profitabilitas yang sangat penting dalam mengukur bagaimana profitnya perusahaan. Kemudian di sini ROE sendiri dikategorikan baik apabila di atas 8,32% adjustment-nya, dan ROE sendiri didapatkan hasilnya dengan net profit dibagi total equity dikalikan dengan 100%. Didapatkan bahwa ROE di DCII maupun EDGI ini naik, DCII dari 20% menjadi 25% dan EDGI dari 32% menjadi 39%. Angka ini jauh di atas adjustment yang ada dan jauh di atas rata-rata industri yang bahkan karena adanya pandemi COVID itu menunjukkan nilai negatif itu kita dapatkan dari sumber-sumber kredibel yang ada pada saat kita melakukan analisis. Yang terakhir terkait dengan earning per share. Earning per share sendiri merupakan laba per saham, atau earning per share ini merupakan bagian dari rasio profitabilitas yang umum dilaporkan suatu perusahaan dalam laporan keuangannya. Nah, EPS sendiri memberikan informasi terkait keuntungan perusahaan setelah dibagi dengan saham yang beredar dari saham biasa. Jadi di sini EPS itu kita lakukan dengan pencariannya net profit dibagi weighted average number of share. Nah, informasi ini alhamdulillahnya sudah tertera pada laporan keuangan. Jadi pada DCI itu di 53 naik ke 90, kemudian untuk di EDGI sendiri 316 naik ke 377. Semakin tinggi semakin baik. Artinya di sini kedua perusahaan ini menunjukkan pengaruh yang cukup baik terhadap earning per share atau laba per sahamnya, dinilai dari tahun ke tahun juga naik. Nah, ini secara keseluruhan rasio profitabilitas dari DCI dan juga EDGI bisa dilihat dikomparasi bahwasanya memang dari rasio profitabilitas ini EDGI lebih unggul dibandingkan dengan DCI. Nanti secara lebih lanjut akan diberikan rasio interpretasi rasio keseluruhan. Nah, sekarang kita akan masuk ke rasio pasar yang akan dijelaskan oleh saya. Ada Safira, ada Sabila, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sekarang kita masuk mengenai rasio pasar. Jadi rasio pasar atau market ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan yang tercatat dengan nilai pasar sahamnya. Nah, rasio ini biasanya digunakan dalam valuasi saham untuk menilai seberapa menarik harga saham perusahaan tersebut. Dalam melakukan valuasi harga saham, biasanya investor akan menggunakan market ratio untuk menentukan apakah harga saham suatu perusahaan tersebut relatif mahal atau relatif murah. Jadi rasio pasar sendiri terdiri dari price earning ratio atau PER dan juga market to book ratio atau MBR. Baik, yang pertama kita masuk ke price earning ratio. Jadi price earning ratio ini digunakan untuk mengukur secara relatif harga saham suatu perusahaan dengan cara membandingkannya dengan earning per share atau laba perusahaan tersebut. Berikut adalah penghitungan price earning ratio pada DCI dan EDGI tahun 2019 dan 2020.
bisa kita lihat bersama-sama dalam menghitung price earning ratio, yaitu dengan cara membandingkan harga saham dengan laba per saham atau earning per share tersebut, perusahaan tersebut. Kemudian kami sudah melakukan penghitungan untuk mengetahui price earning ratio pada DCI dan EDGI sebagaimana yang sudah kami sajikan. Next slide. Baik, bisa kita lihat bersama-sama pada grafik hasil penghitungan price earning ratio pada DCI dan juga EDGI. Tadi sudah kita bahas bahwasannya price earning ratio ini menggambarkan nilai yang akan dibayarkan oleh investor untuk setiap satu keuntungan yang dihasilkan perusahaan tersebut. Nah, pada tahun 2019, DCII memiliki nilai price earning ratio sebesar 9,9 kali, yang artinya investor akan membayar senilai 9,9 kali untuk setiap satu kali earning atau keuntungan yang dihasilkan oleh DCII. Kemudian pada tahun 2020, price earning ratio dari DCII mengalami penurunan, yaitu nilai rasio sebesar 5,83 kali. Jika dibandingkan dengan EDGI, memang terdapat gap atau perbandingan yang cukup jauh di mana EDGI lebih unggul dibandingkan dengan DCII. Di mana pada tahun 2019, EDGI memiliki nilai rasio sebesar 28 kali, sedangkan pada tahun 2020, price earning ratio dari EDGI juga mengalami penurunan, yaitu sebesar 23,47 kali. Nah, berdasarkan hasil analisis price earning ratio tadi, didapatkan bahwasannya pada tahun 2019 sampai 2020, price earning ratio pada DCII dan EDGI sama-sama mengalami penurunan. Karena terjadinya penurunan di 2 tahun tersebut, maka dapat diasumsikan bahwasannya return atau laba per saham pada kedua perusahaan tersebut relatif menurun pada periode berikutnya. Nah, berdasarkan hasil perbandingan keduanya, didapatkan kesimpulan bahwasannya hasil price earning ratio pada EDGI lebih unggul dibandingkan dengan DCII, sehingga dapat disimpulkan bahwa imbal hasil atau return yang didapatkan pemegang saham pada EDGI lebih banyak dan menguntungkan dibandingkan dengan DCII. Kemudian yang kedua yaitu market to book ratio atau MBR. Jadi market to book ratio ini adalah rasio yang digunakan untuk menilai secara relatif harga saham suatu perusahaan dengan cara membandingkannya dengan nilai buku suatu perusahaan tersebut. Nah, ini adalah penghitungan market to book ratio pada DCII dan EDGI tahun 2019 dan 2020. Rumusnya yaitu dengan cara membagi harga saham dibandingkan dengan nilai buku suatu perusahaan tersebut. Sudah kami sajikan juga penghitungan untuk mengetahui market to book ratio pada DCII dan EDGI sebagaimana yang terdapat pada layar. Kemudian bisa kita lihat bersama-sama. Jadi sudah kami tampilkan pada grafik perbandingan hasil penghitungan market to book ratio DCII dan juga EDGI. Sudah kita ketahui bahwasannya market to book ratio ini menggambarkan nilai yang akan dibayarkan oleh investor untuk setiap satu nilai buku yang dihasilkan perusahaan tersebut. Nah, bisa kita lihat pada tahun 2019 DCII memiliki nilai market to book ratio sebesar 2,31 kali. Artinya investor akan membayar senilai 2,31 kali untuk setiap satu kali nilai buku atau book value yang dihasilkan oleh DCII. Kemudian pada tahun 2020, nilai market to book ratio DCII mengalami penurunan yaitu sebesar 1,74 kali, yang jika dibandingkan dengan EDGI, memang terdapat gap yang juga cukup jauh di mana EDGI lebih unggul dibandingkan dengan DCII. Di mana pada tahun 2019, nilai rasio dari EDGI sebesar 11,25 kali, kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu nilai rasio sebesar 11,52 kali. Berdasarkan hasil analisis tersebut, didapatkan bahwasannya pada tahun 2019 dan 2020 market to book ratio pada DCII dan EDGI itu bersifat fluktuatif, yaitu terjadi kenaikan dan penurunan. Nah, karena terjadinya kenaikan dan penurunan di 2 tahun tersebut, dapat diasumsikan bahwasannya harga saham terhadap nilai buku pada DCII dan EDGI terbilang relatif mahal dan murah. Jadi, berdasarkan hasil perbandingan keduanya, nilai market to book ratio pada EDGI itu memang lebih unggul dibandingkan dengan DCII. Sehingga dapat disimpulkan bahwa imbal hasil atau return terhadap nilai buku perusahaan yang didapatkan pemegang saham pada EDGI itu lebih menguntungkan atau lebih banyak dibandingkan dengan DCII. Nah, berdasarkan analisis rasio pasar tersebut, didapatkan bahwasannya EDGI memang lebih unggul. Tetapi jika kita telah lebih dalam di mana terhitung per tanggal 2 Desember 2021 kemarin, harga saham DCII itu lebih mahal dibandingkan dengan EDGI, yang mana DCII sebesar Rp43.950 per lembar saham, dan pada EDGI sebesar Rp22.550 per lembar saham. Nah, tentunya hal ini menjadi salah satu komponen penting bagi investor, bahwasannya
harga saham pada DCI tersebut sudah terlalu tinggi. Jika dilihat dari hasil penghitungan market ratio tadi, DCI dan EDGI memang nilai market ratio yang lebih unggul itu dengan harapan imbal hasil yang didapatkan akan lebih menguntungkan. Tetapi nilai market ratio yang tingginya juga melebihi standar itu tergolong beresiko karena saham perusahaan tersebut bisa overvalue sehingga bisa menurunkan minat investor untuk berinvestasi. Dan juga sebaliknya, jika nilai market rasio yang rendah tidak selalu menunjukkan peluang yang baik untuk membeli saham. Justru kita sebagai pengguna laporan keuangan tentunya harus mengkaji lebih dalam lagi karena nilai market rasio yang rendah bisa menjadi suatu indikasi kinerja perusahaan yang menurun. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Safira Nada. Sekarang kita akan masuk ke hasil keseluruhan dari rasio keuangan. Nah, di sini kita sudah paparkan tabel terkait dengan hasil keseluruhan dari rasio keuangan, baik dari likuiditas, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, dan juga pada rasio pasar. Nah, didapatkan dari hasil analisis yang ada, bahwasanya di sini kita simbolkan dengan huruf P, di mana kalau P itu artinya kita rekomendasikan. Nah, dari hasil tersebut, dari rasio likuiditas, current ratio direkomendasikan EDGI, dan di sini hampir semuanya itu didominasi oleh EDGI. Di sini yang direkomendasikan terhadap DCI hanya pada quick ratio dan juga working capital turnover ratio. Nah, ini menandakan bahwasanya dinilai dari rasio keuangan EDGI ini lebih unggul dibandingkan dengan DCI, walaupun ketika tadi kita bahas saat overview memang dinilai laba dari DCI ini lebih tinggi dibanding EDGI karena itu berhubungan dengan jumlah saham yang beredar, kemudian bagaimana komposisi dari permodalannya sehingga mempengaruhi aktivitas dari laporan keuangan tersebut. Nah, setelah kita lakukan analisis dari rasio keuangan, didapatkan hasil keseluruhan yang ada, sudah kita lakukan pengecekan dan juga terhadap sumber-sumber yang kredibel, bahwasanya hasil keseluruhan dari rasio keuangan tersebut menandakan atau menginterpretasikan bahwasanya EDGI mengungguli dibandingkan dengan DCII. Apalagi tadi sudah dikatakan bahwasanya harga saham DCI ini dinilai sudah cukup tinggi dan itu beresiko bagaimana investor minatnya turun terhadap DCI karena dinilai sahamnya yang sudah cukup sangat tinggi dan overvalued. Seperti itu. Sehingga di sini dari hasil keuangan kami merekomendasikan EDGI kepada para investor. Jadi untuk analisis pengaruh jumlah saham beredar akan disampaikan oleh rekan saya kepada Elvira Dewi Savitri. Saya persilakan. Baik, selanjutnya itu mengenai analisis pengaruh jumlah lembar saham. Seperti yang dapat dilihat pada grafik, jumlah lembar saham beredar DCI 5 kali lebih banyak jika kita bandingkan dengan EDGI. Nah, hal ini menjadi faktor utama jumlah ekuitas dari DCI lebih besar daripada EDGI. Lalu jika kita lihat dari harga saham terkini, yaitu DCI sebesar 43.000, sedangkan EDGI sebesar 23.000, maka harga saham tersebut tidak mewakili nilai aktual dari perusahaan. Nah, nilai aktual dari perusahaan itu diwakilkan dengan kapitalisasi pasar, karena mewakili nilai sebenarnya yang dirasakan oleh pasar secara keseluruhan. Nah, kapitalisasi pasar DCI ini sewajarnya lebih besar daripada EDGI karena jumlah lembar saham dan harga saham yang lebih tinggi. Namun, di sisi lain, EDGI juga memiliki kelebihan, yaitu memiliki 3 anak perusahaan langsung dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, yaitu pertama, PT Netsoft berfokus di perdagangan, informasi, dan komunikasi serta jasa. Kedua, PT Eka Grata Data Gemilang berfokus di jasa penyedia hosting. Ketiga, PT Wirapura Indo Parahyangan berfokus di jasa konsultasi Piranti Keras dan lunak komputer. EDGI ini memiliki anak perusahaan yang membuat operasi di salah satu lini bisnis menjadi lebih terfokus. Dan jika hanya terpisah sebagai divisi-divisi, maka kinerja dari perusahaan itu dikatakan kurang. Nah, dengan hal ini, maka aktivitas operasional yang dijalankan oleh anak perusahaan juga akan lebih efektif dan efisien, sehingga ke depannya EDGI memiliki prospek yang baik. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elvira Dewi Savitri terkait dengan analisis pengaruh jumlah saham beredar. Nah, untuk kesimpulan dari hasil PBL akan disampaikan oleh rekan saya kepada Antik Nariswari Sabina. Saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Jadi dari hasil pembelajaran kami dan analisis kami terhadap perusahaan DCI dan EDGI, kami dapat menyimpulkan bahwa analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan ini masih belum cukup memberikan informasi signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga kami memerlukan alat analisis lain untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, seperti melalui beberapa rasio, yaitu rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, dan rasio pasar. Kemudian untuk DCI dan EDGI ini merupakan emiten yang melakukan IPO pada tahun 2021. Dan posisi DCI dan EDGI ini berdasarkan informasi yang telah diberikan di Bursa Efek Indonesia di industri teknologi, ini tergolong ke dalam kategori papan pengembangan, yang artinya bahwa kinerja perusahaan yang baik ini bukan merupakan indikator utama dalam penilaian penggolongan di Bursa Efek Indonesia. Lalu untuk kesimpulan yang terakhir adalah perbandingan ukuran kedua perusahaan berdasarkan jumlah lembar saham beredar yang secara signifikan tadi sudah dibahas, ini memang sangat jauh, di mana DCII menerbitkan lembar saham 5 kali lebih banyak dari EDGI, sehingga berpengaruh pada tingkat kapitalisasi pasar kedua perusahaan tersebut. Lalu ekuitas dari DCII ini dapat disimpulkan diperoleh sebagian besar atas penerbitan saham. Oleh karena itu, perusahaan EDGI ini memiliki jumlah ekuitas yang lebih besar dibandingkan perusahaan DCI ini tadi memiliki ekuitas yang lebih besar dibandingkan dari EDGI. Namun dalam hal ini EDGI tetap memiliki prospek yang lebih baik ke depannya. Ini juga didukung karena EDGI dimiliki oleh 3 anak perusahaan, yaitu PT Netsoft, PT Eka Gatra Data Gemilang, dan PT Wira Putra Indo Parahyangan. EDGI ini juga mengoperasikan aktivitas bisnis pada setiap lini yang berbeda, sehingga kinerja perusahaan EDGI ini lebih optimal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke... Baik, terima kasih kepada Antik-Suari Sabina. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya memang dari hasil PBL ini dinilai dari rasio keuangan EDGI lebih unggul dibandingkan dengan DCII. Nah, hal ini juga disampaikan atau diperkuat dengan hasil kesimpulan-kesimpulan yang ada, yang telah disampaikan oleh Antik-Suari Sabina. Selanjutnya yang terakhir terkait dengan tilikan atau insight yang didapat dari PBL ini akan disampaikan oleh Safira dari Sabina. Kepada Safira dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tadi kita sudah membahas secara komprehensif dalam membandingkan kinerja keuangan DCI dan BEDGI. Dari pembelajaran yang telah kami lakukan pada Project Based Learning mengenai analisis laporan keuangan ini, tentunya banyak sekali insight atau manfaat yang telah kami dapatkan. Di mana yang pertama, Project Based Learning ini telah mengantarkan kami dalam melakukan analisis laporan keuangan, khususnya pada perusahaan yang bergerak di bidang data center. Seperti yang kita ketahui, bahwa beberapa pos-pos akun yang terdapat dalam perusahaan data center tentu berbeda dengan pos-pos akun yang terdapat dalam perusahaan lainnya. Jadi hal tersebut dapat memberikan kami pengetahuan baru terutama dalam industri teknologi. Kemudian kami juga dapat mengetahui istilah-istilah dalam data center yang berpengaruh bagi pelaporan akuntansi, terutama berguna bagi user atau pengguna laporan keuangan. Selain itu juga tentu saja kami tidak hanya mendapatkan insight atas pelaporan keuangan tersebut, tetapi kami juga mendapatkan insight baru untuk bisa melakukan analisis terkait pengaruh nilai perusahaan terhadap nilai jual saham serta permintaan pasar yang mana saat ini sangat melonjak, terutama pada perusahaan dalam industri teknologi. Kami juga dapat mendalami bagaimana cara menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio keuangan secara komprehensif. Kemudian manfaat lainnya yaitu berdampak pada pola pikir kami yang semakin kritis, terutama dalam melakukan analisis laporan keuangan tersebut. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada semua rekan-rekan saya yang telah menyampaikan hasil dari Project Based Learning dengan sangat detail dan sangat baik. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen, terutama Ibu Neni yang telah membimbing kami terkait dengan berjalannya Project Based Learning ini. Kami harap semoga Project Based Learning ini dapat berkenan di hati Ibu dan menjadi
indikator ujian akhir semester yang dapat merepresentasikan hasil kerja keras kami selama perkuliahan di semester ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Saya mewakili kelompok 5 dan sebagai ketua kelompok mengakhiri presentasi PBL kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.